pas nama sore dengan NIM 2894547, dosen pengampu Dr. Sugeng Prayitno, MM, dengan tema asuransi. Pendahuluan. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat mereka dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Asuransi adalah pertanggung atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lain memiliki kewajiban memberi penjaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran, kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang memiliki sesuatu dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dasar hukum. Satu, asuransi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi adalah undang-undang dengan Nomor 2 Tahun 2001 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dan menerima premi. Asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. 2. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Asuransi atau pertanggungjawab adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengingatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima sesuatu premi untuk memberikan pergantian kepada mereka suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. C. Prinsip dasar asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu interoperable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. 2. Utmost good faith, tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat kondisi dari asuransi yang tertanggung, juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
proximate cause, suatu penyebab aktif efisien menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan atau akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan cara aktif dari sumber yang baru dan independen. Indemnity, mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempati tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki saat sebelum terjadi kerugian. KUHP pasal 252 dan 253 dan dipertegas dalam pasal 278 Subration, pengalihan hak tuntut dari pertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama-sama kerugian terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Jenis-jenis asuransi: 1. Asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi satu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa salah satu jenis asuransi yang banyak dimintai adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial terhadap beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan. 4. Asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggung terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. 5. Asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah yang mengikutsertakan kendaraan pribadi dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. 6. Jenis asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan asuransi yang telah disepakati. 7. Asuransi properti. Asuransi jenis ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dan risiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran dan lain sebagainya. Manfaat asuransi disampaikan sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial. Asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama, fungsi sekunder,
dan fungsi tambahan. Fungsi tambahan asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder adalah asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagian tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana, invisible earnings, dan ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seorang atau institusi masuk asuransi. Satu, asuransi mampu berperan sebagai penyelesaian risiko. Asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. 3, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. 4, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur harga yang optimum. 5, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan. Perusahaan asuransi dalam perbaiki berperan pula dalam aktivis penting pengendalian kerugian. Transfer risiko. Secara umum ada dua bentuk transfer risiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu 1, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan diri ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti 1, asuransi pada benda-benda dimiliki oleh perusahaan, contoh kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. 2, asuransi jiwa dan kesehatan mencakup asuransi yang dilakukan pada saat karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, hingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan terjadi atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan biaya. 2, risiko perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan bisa maksimal atau terselesaikan tempat waktu. Perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda seperti tanah atau gedung dengan prediksi memiliki nilai profitable di depan. Menitipkan sejumlah barang yang berharga perusahaan ke tempat yang aman seperti yang ada safety box di perbankan. G. Risiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seorang sektor tertentu mendirikan perusahaan asuransi, maka akan dapat menghadapi beberapa bentuk risiko yang bisa terjadi, yaitu permasalahan pada saat klaim asuransi akan terjadi dan bagi pihak perusahaan asuransi menyediakan dana sesuatu yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. 2. Jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, berencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi risiko. Klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 risiko, yaitu yang diasuransikan. Berusahalah, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. 1, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja
kondisi ekonomi mungkin dalam kurung kelayakan ekonomis. 2. Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. 3. Terhadap sejumlah besar unit ekspor terhadap risiko yang sama dalam kurung masalah dan hegemoni. 4. Kerugian terjadi bersifat kebutuhan dalam kurung fautis. 5. Kerugian tertentu. 6. Bukan risiko katastrof, bencana besar dan serentak. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah berbeda. Biasanya asuransi memiliki swasta menanggung risiko yang lebih kecil dan asuransi menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi terjadi karena asuransi memiliki swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Kondisi yang memungkinkan berkembang usaha asuransi menurut Cesino Sendarso. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain: A. Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. B. Masyarakat sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. C. Peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, dilakukan secara fair, dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Sekian dan terima kasih. Maaf atas kekurangan kesalahan.